plastik wrapnya mengandung E. coli, masih bisa juga keracunan pada saat penyajian. Makanya kalau nanti IKL kemudian pemeriksaan lab, mohon disiapkan piringnya masih ada yang di swab. Iya. Akan dilihat piringnya mengandung kuman atau tidak setelah dicuci. Makanya kalau di rumah sakit Bu, kita ngalahin untuk nyuci itu setelah pakai air panas, terakhir pakai air RO, tuh ya. Karena memang kita harus benar-benar aman, nggak sakit tambahin kuman gitu ya. Kalau nggak hati-hati. Kemudian penyimpanan bahan pangan tadi, penyimpanan pangan harus terpisah-pisah. Karena di sini masih ada kejadian yang menyebabkan KLB. Untuk freezer tempat masakan ada exhaust yang cukup banyak, itu pun masih kurang karena mestinya temperaturnya tidak boleh di atas 30 derajat. Dari situ masuk ke tempat packing yang juga tidak boleh sembarang orang masuk. Orangnya menggunakan APD, kemudian keluar ke area distribusi itu dari depan, orangnya nggak bisa masuk. Troli pun setelah datang, troli kotor langsung ke tempat pencucian, kemudian masuk ke tempat troli bersih. Saya berharap di hotel juga gitu ya. Di tempat makan kalau habis nganter, troli yang kotor itu langsung masuk ke tempat pencucian troli, yang dipakai adalah troli lain yang bersih sehingga aman. Itu yang kami lakukan kita melakukan swab tubuh setiap 6 bulan, ketika check up setiap 1 tahun sekali untuk penjamah makanan. Jadi itu yang juga nanti perlu dipertimbangkan, Bapak Ibu pertimbangkan. Kedepannya harus seperti itu. Ibu, Bapak Ibu bisa bayangkan rumah sakit dengan hunian minimal 250 pasien sehari, belum merawat jalan, kita masak sehari 3 kali, seperti apa kalau tidak tertata ya. Pernah kami swab menemukan E. coli, untung belum dipakai. Kita mau mengacu sebenar-benarnya ke dalam regulasi yang ada itu tidak mudah. Makanya ini yang hadir di sini alhamdulillah adalah TPP yang lumayan sudah besar-besar ya. Kita berharap secara bertahap segera dipenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh pemerintah, sehingga ya nauzubillah semoga tidak akan terjadi KLB ya. Tidak ada lagi KLB di Kabupaten Lebak. Alhamdulillah tahun ini ada pun di warung yang menyediakan jajanan khas sekolah iya. Ya. Dan alhamdulillah saya tidak mendengar ada keracunan di rumah makan Bapak Ibu. Kita mulai paham karena ini memang banyak, jadi kita pelajari bersama-sama tentang kebijakan sertifikat layak higiene sanitasi pada usaha pangan siapa. Kenapa ini penting? Ini kondisi pada saat ini. Kita lihat di sini bahwa ternyata banyak kejadian KLB masalah pangan. Kita lihat di sini di pabrik di Serdang, berbagai keracunan usai makan di kantin. Nah, kita nggak tahu kantinnya ini siapa yang menyediakan, apa langsung perusahaannya sendiri atau catering ya. Kalau catering biasanya juga nantinya merembet ke usaha catering yang menyediakan makanan bagi pekerja. Yang kedua, kita lihat ada di sini kejadian anak ya, anak telan stapler Bu. Nah sekarang kita nggak boleh lagi, coba kita lihat ya kuenya, kita lihat bersama-sama semuanya pakai stapler nggak? Iya. Boleh ada kemasan yang menggunakan stapler untuk
Enggak, ini enggak pakai stay plus. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada yang punya anak saya omel. Dinas kesehatan. Saya dari dinas kesehatan alhamdulillah yang tidak meminta saya kata alhamdulillah nggak ada stapler. Ada lagi 10 orang diduga keracunan usai santap nasi padang di Gunung Kidul. Ternyata banyak ya. Dari berbagai daerah ini ada Gunung Kidul. Dan di sini pernikahan, catering pernikahan. Ini juga anak santri yang pasti ngozan. Jadi memang kondisi-kondisi ini masih sering ditemukan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan intinya untuk melindungi masyarakat dengan benar dan Pertemuan program tepat pengelola pangan. Pendahuluan yang melatar belakangi pertemuan pada pagi hari ini, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal dan produktif. Seiring dengan meningkatnya tempat wisata dan beragam kuliner di Kabupaten Lebak, maka perlu adanya pengawasan dan pembinaan terhadap tempat wisata dan tempat pengelolaan makanan tersebut yang ada di Kabupaten Lebak. Tempat pengelolaan pangan atau TPP yaitu setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran pangan wajib memenuhi syarat sanitasinya. Tempat pengelolaan makanan atau TPP meliputi jasa boga, catering, kantin, makanan jajanan, rumah makan, restoran, dan depot air minum isi ulang. Tempat pengelolaan makanan siap saji perlu diperhatikan persyaratan higien sanitasi makanan, termasuk makanan jajanan. Higien sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya, dan dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan yang bahkan kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan. Tujuan pada pertemuan pada hari ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas sanitarian, puskesmas dan para pengusaha TPP tentang konsep dasar higien sanitasi tempat pengelolaan makanan. Kemudian yang kedua, menjalin koordinasi agar petugas sanitarian, kesning puskesmas dan pengelola TPM lainnya. Peserta dan narasumber pada pagi hari ini. Pesertanya yaitu adalah para pengelola tempat pengelola pangan dan juga teman-teman dari puskesmas. Narasumber, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yang kedua dari DMPTSP, yang ketiga dari Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan. Metode pada acara pada hari ini adalah ceramah, presentasi, dan diskusi tanya jawab. Waktu kegiatan pertemuan tempat pengelola pangan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 November tahun 2022, bertempat di Auditorium Horizon Rahaya Resort, Jalan Raya Winamar, Desa Aweng, Kecamatan Karanganyar. Pembiayaan penyelenggaraan pertemuan tempat pengelolaan pangan pada pagi hari ini bersumber dari